Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batista Yolanda Aziza dari PAI kelas 4A akan menjelaskan video rangkuman tentang mata kuliah filsafat pendidikan Islam dari materi ke-8 hingga materi terakhir, yaitu materi ke-14. Nah, materi yang ke-8 yaitu pendidikan multikultural. Multikulturalisme ini memandang sebuah masyarakat yang mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum. Nah, menurut Muhammad Ainul Yakin, memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi mudah. Nah, ada 3 kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu pertama, proses pengembangan sikap dan tata laku. Yang kedua, menghargai perbedaan dan keragaman budaya. Lalu yang ketiga, penghargaan terhadap budaya lain. Nah, kata kunci tersebut menjadi landasan dalam merumuskan konsep Islam dalam memahami pendidikan multikultural. Lalu materi yang ke-9 yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaannya. Nah, dalam pandangan Ibnu Khaldun telah memahami secara mendalam betapa pentingnya psikologi pendidikan bagi guru-guru agar dalam memberikan mata pelajarannya itu tidak menggunakan kekerasan dalam proses belajar mengajar. Nah, serta tidak memberikan hukuman kepada anak didik dengan semaunya. Nah, menurut Ibnu Khaldun juga Al-Quran adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan jika anak didik sudah mencapai taraf perkembangan berpikir sesuai dengan tingkat kemampuan anak didiknya tersebut. Materi yang ke-10 yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidikkan akal dan jiwa serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, sebagai sosok pembaharu, Muhammad Abduh ini memiliki andil besar dalam pengembangan teori pendidikan Islam. Di antaranya yaitu purifikasi, reformasi pendidikan, formulasi, dan penyatuan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Lalu materi yang ke-11 yaitu pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, format pembaruan pendidikan Islam Persyarikatan Muhammadiyah tercermin dan dapat dilihat pada ide-ide dasar yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah konsepsi ulama atau kiai intelek dan intelek ulama atau kiai kepada murid-muridnya bahwa jadilah ulama yang berpikir maju dan jangan berhenti demi kepentingan pengabdiannya kepada organisasi Muhammadiyah. Nah, adapun tujuan pendidikan Islam menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah menanamkan semangat Islam dalam nuansa wawasan keilmuan. Lalu materi yang ke-12 yaitu pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, konsep pendidikan Kyai Hasyim Asy'ari yaitu untuk mewujudkan masyarakat beretika. Titik tekan pada moralitas itu tampak mendominasi di berbagai tempat dalam karyanya. Nah, pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah tentang perpaduan pesantren yang tradisional dengan sekolah barat.
dalam menuntut ilmu dan untuk mengamalkannya, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekedar menghilangkan kebodohannya. Lalu materi yang ke-13 yaitu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan, ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan, akidah, dan ibadah bagi orang dewasa. Nah, dalam perkembangannya, Persis mengkoordinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Nah, Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi ke-14, pemikiran pendidikan menurut Muhammad Iqbal. Pemikiran pendidikan Muhammad Iqbal tentang pendidikan dengan pembangunan karakter bagi bangsa Indonesia dapat memberikan inspirasi bagi setiap manusia Indonesia agar senantiasa dapat mawas diri terhadap pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.